Bersama dengan para misionaris menikmati indahnya pemandangan PLBN Desa Napan. Ya. Masih menikmati. Ini ada ya, saya sementara mengambil video. Sudah. Iya, ya. Itu orang enak itu. Orang-orang karismatik sama. Beliau juga karismatik orangnya. Ya lanjut dulu nanti baru ini. Ini pemandangan PLBN. Ya. Ini PLBN Napan pada hari ini, sore hari ini. Ini kalau foto di sini ambil pemandangan kesan terlalu indah. Mungkin satu klip kita foto di sini saja dulu. Yang penting lihat ke sini. Nah, ini pas ini. Coba lihat ini terang sekali. Iya. Beri saja di situ, saya foto. Mari ayo. Ya, sekarang bisa satu lagi. Jadi di saat itu biasa ambil istri itu tidak tanya-tanya.
Woi, Enlina juga. Nah, asliin. Amel, harus supaya duduk di situ, nah. Karena analis di sini. Tapi Michael tadi sudah larang saya untuk ngomong. Kata-kata mutiara sehingga Blasius tahu baik, saya tidak boleh ngomong. Saya mengucapkan banyak terima kasih bahwa kami sudah diajak ke tempat ini. Nama saya Martin Aurelius Patisoge dari Adonara, Flores Timur. Saya kerja dengan Martin di wilayah Sumatera. Tapi saya tugas di Batam. Kami dalam satu komunitas SPD Sumatera. Rombongan kami diterima malam ini sudah merupakan satu karunia yang baik, berkat untuk kami semua. Sekelas habisan tahun 1992 kami ada 31 SPD dan 31 projo. Tahun itu ada 62 orang, dan beberapa dari kami malam ini ada di sini. Jadi terima kasih untuk kesediaan bapak-bapak, ibu-ibu, kakak, adik, anak, cucu semua yang malam ini menerima rombongan pesiaran ini. Kami sebut pesiaran karena kami tahun ini 30 tahun imam, nanti tanggal 29 September. Oh iya, ada 3 orang yang menjadi kakak 2 hari, yakni Ignas Semana dengan Ellen Born dan Maria. Malam ini menjadi rombongan kami terdiri dari berbagai misionaris yang bertugas di berbagai tempat, provinsi baik di Indonesia maupun luar negeri. Maka perkenankan saya untuk memperkenalkan rombongan kami. Kita mulai dengan luar negeri yang terdalam. Yang bertugas di Brasil, mohon berdiri. Ya. Ini 2 misionaris yang bertugas di Brasil, tapi dua-duanya hampir tidak tahu mindset sekolah. Yang di sana baju hitam itu Gregorius Olapito Ubur dari Lembata, sedangkan yang ini Paulus Kokotolang dari Pantar Alor. 30 tahun sudah mereka bertugas di Brasil. Terima kasih. 30 tahun. Dari Brasil kita beralih ke lingkaran terjauh di negara ini, yakni Provinsi Jawa. Tolong berdiri semua. Fritz, saya dan saya sendiri. Kami bertiga sekarang bertugas di wilayah Provinsi Jawa, Indonesia Barat. Fritz di Surabaya, tapi sekarang di Kupang ada tugas belajar. Ellen yang ini dia agak tinggi sekarang, dulu pendek sekali. Ellen Terius Bon dari Manggarai, bertugas di Pontianak. Fritz tidak usah diperkenalkan terlalu jauh ya, dia anak tanah sini. Godefridus Mego Manamas. Saya Aurelius dari Adonara, tugas di Batam. Terima kasih. Lalu dari Provinsi Ruteng, silakan berdiri. Loris Quill, dia anak dari sini juga. Kamu punya namanya apa tuh?
Oke. Kaget dulu nak. Boleh sendiri ya, dari Rutek, Adam tidak ikut ya. Provinsi Dende tolong berdiri semua. Ya. Nah ini orang Flores ini, Flores juga separuh Flores kan. Yang di sana itu bernama Alphonse Mana. Nah, beliau dari pantai utara Flores Riung. Nah, Riung itu menurut Pater almarhum Paulus Tera itu pusat dunia. Boris tugas di Kabupaten Maumere, Alphonse dosen di Seminari Tinggi Ledaloro. Mereka orang hukuman, ya, ini hukum gereja. Oke, kita ke Provinsi Timor. Tuan rumah siapa-siapa di Provinsi Timor, mohon berdiri. Hanya Michael sendiri ya. Tidak, itu region Timor Leste. Oh, Chris nanti dulu, SPD dulu. Chris itu anak SPD. Ya, Michael dari Noimut itu. Saya ingat, untung saya ingat. Kalau tidak saya tidak tahu mau bicara. Michael Hussein Baik, sholat. tugas di Paroki Pak Ikolas. Ini nama baru untuk saya. Terima kasih Michael. Selain itu ada teman Imam Projo. Apa dulu? Regio Timor Leste dulu. Timor Leste. Ya. Ini di seberang perbatasan ini. Amo Paul Paroki. Oke, baik. Nah itu bahasa kalian di sini ya. Paulus Pujian asal dari Membada. Saya panggil dia kakak Paul karena dia lebih tua 2 minggu dari saya. Ya. Kita perkenalkan dulu dua teman kita, Romo Chris dan Lambert. Ya. Kristianus aku yang dari Paroki ini Projo Kuskupan Kupang. Dari Paroki Benkuy dekat dengan bandara. Kemarin hari ulang tahunnya, jadi kita sampaikan selamat ulang tahun. Sedangkan yang di sana baju biru Romo Lambert Pokok Tukang dari Adonara, sekarang tugas di Papua. Dulu SPD, sekarang Projo Keuskupan Timika. Ya. Terima kasih banyak. Bersama rombongan ini beberapa teman juga yang dulu sampai ya Romo Pater Sal dulu ya, walaupun beliau ini tuan rumah kami di Meneto. Ada Sal ya, sudah kenal ya? Oke, baik. Beberapa teman yang saya dari tadi mengamati dengan saksama, saya bilang ini apa ini siapa sebetulnya? Sorry Romo ya. Oke, baik kita teruskan dulu dengan perkenalan. Ada dua ibu di sini, mereka belum jadi pastor dan rupanya tidak akan jadi pastor juga. Ini yang di sebelah ini berasal dari Nias, dia adalah Ibu Edmundus. Ibu Pak Edmund tolong berdiri ya. Edmund dulu bersama-sama dengan kami lalu memilih jalan yang berbeda tapi tetap melayani gereja. Itu satu hal ya. Dan ini ibunya. Yang berikut ini Ibu Raimundus. Ini Raimundus dulu ingin jadi pastor tapi rupanya tidak mau. Ini sekarang beliau tugas di ya, dinas pendidikan. Kepala Dinas PPO. Lalu ada teman kami di sini Blasius, silakan Blasius berdiri. Saya yakin semua kenal juga Blasius. Beliau sekarang kepala sekolah di KFA, sekolahnya SMK 1 Agustinus ya. Beliau sudah selalu keluar sebetulnya. Terima kasih Blasius.
Masih ada teman kami di sini, Martin dengan Ben. Ya. Ini Martinus Netboki, teman kami juga, dan apa gesturnya. Dan di sebelahnya adalah Benedictus Ayung dari Lembata, tinggal di Batam. Tinggal bersama saya di Batam, tapi dia sekarang banyak tugas di Hokeng, Maumere dan sebagainya. Yang ingin belajar organ atau gitar atau piano, ini ahlinya. Nah, sedangkan yang ingin mau jadi guru, itu belajar pada yang di sebelahnya. Itu nanti. Kolejo. Terima kasih. Kolejo itu. Ada yang belum diperkenalkan? Sudah semua ya? Rombongan persiarannya sudah. Saya sangka itu aja yang boleh saya sampaikan. Sekali lagi banyak terima kasih untuk seluruh keluarga besar yang sudah menerima kami dengan sangat indah malam ini. Ini pengalaman yang sangat berkesan dari persiaran kami. Kami sudah 30 tahun imam. Berdoa saja supaya kita rayakan 40 tahun nanti. Amin. 50 tahun ya. Amin. Tepuk tangan. Lanjutkan memakan. Kunjungan ke sini itu muncul dari seluruh proses komunikasi kami lewat WA Group. Ketika kami putuskan untuk melaksanakan pertemuan atau reuni kami di Noemeto. Lalu dalam rangkaian acara itu saya tawarkan kalau begitu satu malam kita makan di rumah di Komben sekaligus kunjungi keluarga saya, ini kesempatan yang baik. Lalu kunjungi perbatasan yang sedang dalam proses pembangunan, dan ternyata teman-teman juga tidak berkeberatan, terima. Lalu itu dimasukkan dalam agenda reuni kami. Lalu saya juga sampaikan kepada keluarga, terutama adik berdua ini. Lalu saya bilang nanti kami satu malam kami akan makan di rumah di Komben. Nanti keluarga akan diundang supaya terima kami. Tidak, awal-awalnya itu banyak sekali, sekitar 40-an orang. Tetapi yang terakhir yang datang hanya yang sekian. Lalu saya waktu itu keliru sampaikan kepada mereka bahwa pertemuan kita, reuni kita itu pada bulan Juni. Syukur bahwa kebetulan saya ke Ledel Row untuk ujian skripsi dan saya bertemu dengan Pater Alphonse. Saya bilang, kapan kau pergi? Kita pergi sama-sama. Dia bilang bulan depan, tanggal 12 Juli. Waktu itu sekitar tanggal 10 Juni atau tanggal 8 Juni. Ya, saya sudah dapat izinan dari provinsial dan Bapak Uskup karena saya seorang SPD kerja di sana, maka saya harus izin di provinsial dan Uskup karena saya pastor proki. Syukur saya belum beli tiket. Kalau tidak pasti tiket itu angus artinya. Sehingga tertunda sampai dengan saat ini. Lalu mereka juga tahu bahwa bulan Juni, ya, bulan Juni, tanggal 14 Juni, sebetulnya besok, ya bukan hari ini tapi besok, itu acara kita di sini, makan bersama di sini. Tetapi kebetulan kemarin ada 2 pastor yang meninggal, pastor SPD pasti kamu semua kenal, Pater Alex Magu, dulu lama di Noemeto, dan juga ini Mamsena juga ya, tidak, Naisleu, ya Naisleu, lalu Noemeto sebagai orang tua, dan Pater Balkasar Manehat orang Kepa yang bertugas di radio Berbom Kupang. Meninggal, 2 orang meninggal pada hari yang sama. Maka ketika kami bertemu tadi malam, kebetulan
ini adik Selus dengan Lina ini saya minta mereka datang ambil satu titipan yang saya bawa dari Maumere. Lalu dalam makan bersama kami sepakat untuk buat perubahan ini. Perubahan kunjung ke sini bukan besok tapi hari ini. Dan karena itu saya ucapkan terima kasih pada keluarga yang hari ini mungkin tinggalkan kegiatan yang lain yang sudah direncanakan untuk hari ini dan siapkan semuanya ini untuk terima kami di sini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada ini Pater Aurel sebagai koordinator dari grup ini, kelompok kami ini. Tadi kita berkunjung ke rumah induk kami, lalu saya ajak kuburan Bapak dan Mama, lalu sebelumnya kita berdoa di sana. Itu satu hal yang luar biasa. Kita berdoa di kuburan sekaligus kita minta izin karena kamu semua adalah teman-teman saya yang datang kunjung ke saya, dan itu adalah orang tua saya dan orang tua kita semua, orang tua kamu juga sebagai teman-teman seperjalanan saya. Karena itu terima kasih kepada keluarga Siki, Nule, semua keluarga yang datang ke sini untuk terima kami, menyambut kami, dan ini sungguh luar biasa. Itu sebagai dukungan untuk saya dan untuk kami semua, baik yang imam maupun yang awam. Dan terima kasih kepada teman-teman dan Pak Nando ini orang kami orang Maumere. Kebetulan mereka itu ini Brimob itu kompi mereka itu ada di Proki saya di Kewa Pante. Lalu kampungnya juga dari Heokloang tidak jauh dari Proki saya, sehingga itu kami sekampung itu, kami sekampung Proki saya. Terima kasih tadi sudah izinkan kita bisa masuk ke dalam dan beberapa orang bisa keluar negeri. Itu saya punya teman dari Ledero itu Alphonse Mana itu dia di luar negeri dan mulai buat itu satu laporan singkat di sana bahwa dia sudah sampai di luar negeri. Itu dia buat video di sana. Gitu. Jadi itu berkat izinan dari saudara-saudari, saudara-saudara itu Brimob dan juga tentara ABRI yang ada di perbatasan yang menjaga keamanan, yang izinkan kita sehingga dengan bebas dan leluasa kita bisa sampai di sana. Dan ini saya sangka akan menambah pengalaman kita dalam reuni kita tahun ini di sini. Akhirnya terima kasih berlimpah atas kehadiran kita, kunjungan kita di tempat kami. Ini kampung kami. Ini yang dulu saya bilang tes. Lalu ini desa Napan, tapi kampung ini sebenarnya Komben ya. Ini Komben. Mereka menang bola kaki. Baik, ini adalah kampung kami. Sehingga sekali lagi terima kasih dan selamat menikmati keberadaan di sini. Apa saja yang ditawarkan semua itu pasti halal. Jadi tidak ada yang beracun, karena yang mereka beri untuk kita itu juga beri untuk saya, sehingga pasti aman untuk kita. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Selamat malam. Kami Eko CMF Tarsian, tugas di Paroki Santo Mikhail Kabupaten di Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Ya, di Mamuju, maju mundur curang. Ya, biasanya SPD di Sulawesi Tenggara. Kami satu keuskupan, sering berjumpa Pater Simon, Pater Nyoman, Pater satu yang baru pindah dari baru ke sana. Dia juga baru memperkenalkan diri di keuskupan, baru kali pertemuan di keuskupan, berjumpa semua. Ya. Pater Anton yang baru. Ada satu untuk dia mau ikut sebelum sudah pulang. Itu saya juga sama
baru libur hari Senin yang lalu di sini. Kami juga ada perkumpulan seperti ini juga, imam-imam separoki Haumeni dan para biarawati separoki Haumeni rencana mau reuni juga dengan ketua kami Pater Martin, Pater Goris. Dibagi dua gelombang pertama yang bulan Juli ini, gelombang kedua nanti bulan September bertepatan dengan perayaan syukur dari Pater Cornelis Palo. September bagi dua gelombang. Kami yang gelombang pertama sudah tiba, Pater Cornelis Palo ada di SPD Banai, Pater Pian Kupa juga katanya sudah ada. Belum, masih di Kupang. Masih di Kupang. Ya. Mereka di sana mau reuni juga imam-imam biarawati separuh. Setelah kami hitung itu juga cukup banyak juga dari paroki ini. Ini untuk kami juga berlibur bisa berjumpa dengan pater-pater mereka di tempat yang lain, kita yang tetangga dekat di Kalimantan walaupun beda pulau tapi tetangga. Kami di Sulawesi banyak juga orang dari Momere dan Ende, terutama di paroki kami transmigrasi tahun 89. Banyak orang di paroki kita, banyak orang Ende, yang kedua Momere. Juga ada beberapa dari TPU, SOE juga ada. Itu transmigrasi, ada yang gelombang pertama yang tahun 89, yang gelombang kedua tahun 97. Ada juga ada kelompok yang tahun 99 dari Timor Leste, pengungsian itu dari Timor Leste. Setelah itu mereka semua pindah Muslim, mereka di paroki kita juga. Waktu dari Timor Leste, saya tanya mereka, katanya langsung di pesantren dari mereka sekarang di sana. Apa waktu itu mereka kata satu apa? Masuk di pesantren, ada 2 pesantren besar di Makassar, berapa tahun di situ baru dikirim ke Mamuju. Bersama dengan umat kita di sana. Itu saja dari saya, terima kasih. Rumah saya di sebelah, ini keluarga besar. Gereja sebelah gereja, nama saya. Kalau ada kesempatan bisa berkumpul bersama dan Paulus. Itu saja, terima kasih. Yang saya hormati dan kasihi bapak-bapak keluarga besar bersama mama-mama. Tadi kita dengar keluarga besar itu Siki dengan Bule. Teman-teman awam, baik, malam ini kami hadir di sini. Sebetulnya kami reuni bersama. Kami sudah 30 tahun berpisah. Tahun 84 kami berada bersama-sama di Ladalaro, ada yang di Ritapire. Setelah berjalan beberapa tahun, kami yang lain mengundurkan diri karena tidak sanggup lagi. Singkat kata begitu, tidak sanggup lagi. Aku tak sanggup lagi menanggung semua derita ini. Mungkin bahasa kasar begitu, tapi singkat kata bahwa sebetulnya kita ya berjalan bersama-sama, tapi kami sampai di satu titik merasa bahwa ini bukan jalan panggilan kami, bukan jalan hidup kami. Akhirnya kami mengundurkan diri, lalu kemudian melanjutkan pendidikan sampai dengan selesai. Sesudah itu kami kembali dan bekerja sebagai seorang pegawai negeri. Berawal dari Dili, kemudian Timor Leste merdeka, kami datang ke Kupang, lalu pindah lagi ke TPU tahun 2003. Jadi di TPU ini baru ya mungkin belasan tahun kami berada di sini. Jadi
sebetulnya kami hadir di sini karena kami berkawan bersama-sama, kami reuni, bertemu, mungkin kangen, rindu satu sama lain untuk berbagi, dan kami bertemu kemudian saling meneguhkan satu terhadap yang lain. Kemarin teman-teman dari berbagai daerah tiba di Kupang, kemudian melanjutkan perjalanan ke Kefah. Memang seperti Pak Tergoris sampaikan, ini sudah lama direncanakan untuk dilaksanakan, karena kami semua menyadari bahwa sekalipun berada di tempat yang berbeda dengan tugas dan pekerjaan yang berbeda, tetapi punya kerinduan yang sama untuk bertemu dan saling berbagi, saling meneguhkan, saling menguatkan dalam perjalanan hidup ini. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Tergoris bahwa semua awalnya direncanakan dengan baik sekali untuk dilaksanakan, tetapi tiba-tiba datang kedukaan, 2 orang pastor meninggal pada saat yang tidak disangka-sangka, maka terjadilah perubahan rencana. Sehingga malam ini kami juga sampai di sini karena ada perubahan rencana itu. Nah, baik, mungkin ini yang saya sampaikan untuk Papa Mama di sini. Kita tetap mendoakan, mendukung bapak-bapak pastor yang bekerja di tempat yang jauh. Tadi ada yang di Brasil, ya, kami sudah sharing bersama, ada tanya jawab, mereka juga ada berbagai macam tantangan, kesulitan yang mereka hadapi. Kami yang berkeluarga atau kita yang berkeluarga juga ada kesulitan dan tantangan yang kita hadapi, sehingga dengan sharing ini, dengan reuni ini, kita mengharapkan agar kita saling mendoakan supaya tetap berada di jalan panggilan masing-masing sampai dengan maut datang menjemput kita. Barangkali dengan kehadiran Bapak Pastor pada malam hari ini, mungkin Bapak Mama di sini bisa terbuka mendorong anak-anak kita untuk memilih jalan panggilan ini, karena ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang Katolik atau sebagai gereja, bahwa selain kita ya memiliki anak yang akan bekerja atau hidup sebagai bapak ibu keluarga, tetapi kita juga jangan lupa untuk menyerahkan anak-anak kita supaya menjadi pastor seperti bapak-bapak pastor yang hadir pada malam hari ini. Mereka adalah teman-teman kami, tetapi jalan hidup sudah berbeda. Kami menaruh hormat, salut yang tinggi, karena ini satu panggilan yang sangat khusus, sangat istimewa dalam lingkungan gereja Katolik. Saya sendiri ada anak, saya dorong untuk masuk seminari, tapi sejak awal langsung bilang tidak bisa. Saya tidak sanggup untuk masuk. Jadi kita mau paksa juga tidak bisa. Padahal dengan segala cara kita sudah ajak pergi ke tempat itu, lihat cara hidup ini, lihat pastornya, tetapi begitu diajak untuk masuk, bilang sudah saja Bapak, kami tidak bisa masuk. Ya, jadi memang mungkin panggilannya bukan di situ. Jadi baik Bapak Mama sekalian, kami dari tempat ini juga mengucapkan terima kasih. Napan ini sudah berubah luar biasa. Beberapa tahun lalu saya datang masih seperti yang dulu. Hari ini kami datang, wah ternyata tampilannya sudah beda, luar biasa. Ternyata ada sabuk merah sudah mulai jalan. PRBN ini dengan tampilan yang istimewa. Kemudian jalur ini juga kelihatan hidup. Ya, ini yang dulu kami di BKKBN, Haryono menggunakan istilah, dia waktu itu Menteri BKKBN itu istilahnya Bangga Sukadesa. Itu keluarga kecil, bahagia sejahtera, modern di desa. Ya, dari desa ini, Napan ini,
sebuah desa. Tapi ini PLB yang sudah hadir ini termasuk bangga suka desa. Satu fasilitas umum yang hadir di sini. Sebentar lagi ada pos polisi, ada pos tentara, ada kantor pos, ada kantor camat, ada kantor ini. Ini yang dimaksud oleh Bapak Haryono ini bangga suka desa. Jadi orang hidup di desa, tetapi suasananya adalah suasana kota. Dan ini yang saya lihat ini dia berjalan-jalan Napan ini. Jadi sungguh luar biasa. Kita tidak pernah bayangkan bahwa Napan akan menjadi seperti ini. Tapi ini ternyata kenyataannya seperti ini. Kita syukuri, puji Tuhan bahwa pembangunan akhirnya sampai di Napan. Kita rasakan, kita lihat sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Pastor yang saya hormati dan kasih, mungkin ini sepatah dua kata dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat malam. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Nasional Oke yang saya kasih, saya cintai, saya hormati dan junjung tinggi para imam, Bapak Pastor dan teman-teman seangkatan yang saya kasih. Bahagia rasanya malam hari ini kita bisa ada bersama di tengah orang tua kita, orang tua Pater Guris, Pater Martin. Barusan dia WA, saya kan ganggu dia dengan kirim terus, input terus gambar-gambar dari sini. Saya bilang, Tinus, ada Pater Guris yang bekerja di Medan. Saya bilang, kau jangan iri, kami sedang pesta, kami sedang acara di sini. Ya, senang, sungguh kami bahagia dan senang bisa ada bersama di sini. Kami memang sudah 30 tahun imam sebagai imam. Orang bilang menjadi imam itu dituntut untuk berjalan dengan dada dan kepala. Berjalan dengan dada dan kepala artinya apa? Kami diharapkan untuk bisa belajar banyak untuk mengisi kepala. Karena dengan menjadi imam tahun 92 itu tidak berarti bahwa kami sudah paham segala-galanya. Tetapi ketika kami ditabiskan, itu seakan-akan berada di puncak. Dan ketika setelah tabis, kami berada di lereng lagi, harus berjuang lagi untuk bisa mengisi kepala. Saya bicara sedikit metafora, isi kepala. Tapi tidak cukup menjadi imam yang pintar saja, tapi kami diharapkan untuk menjadi imam yang bijaksana. Imam yang bijaksana artinya apa? Kami berusaha untuk bisa memiliki kerendahan hati untuk belajar dari hal yang paling sederhana, karena terutama dari tengah umat di mana kami melayani. Karena umat adalah buku besar, darinya kami bisa baca banyak hal untuk bisa mampu menjaga keseimbangan antara cara pikir kami dengan cara rasa kami, cara bertindak kami, cara kerja kami. Kalau kami bisa menjaga keseimbangan antara pikiran kami dengan daya batin, kerendahan hati, dan itu berarti kami pasti akan menjadi imam yang bijaksana. Karena sekarang ini terlalu banyak imam yang memang sudah katakan saja, atau imam katakan umat juga, semua sudah pintar. Karena kepintaran itu maka muncul apa yang dikatakan glorifikasi otonomi diri. Apa yang dikatakan pemujaan atas otonomi diri. Jadi semua orang merasa pintar. Karena semua orang merasa pintar, maka hancurlah apa yang dikatakan daya etika dan daya moral. Ya, bau tidak hidup sama, itu semua hidup sama. Apa kau ausat dia, ausat es. Jadi karena itu maka karena pemujaan otonomi diri begitu tinggi, lalu menyebabkan etika dan moral begitu menjadi rendah,
akibatnya masyarakat kita itu masyarakat menjadi kacau. Kan kita tidak saling menghargai lagi. Maka baik kami imam maupun Bapak Ibu Saudara dari kita semua coba berusaha untuk tetap mempertahankan yang namanya etika dan moral. Karena kita ini dididik, dituntun untuk sungguh-sungguh berakar dalam etika, moral, kearifan-kearifan lokal kita, budaya kita, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang betul menampilkan diri sebagai orang punya citra yang baik dan martabat yang baik. Hanya dengan itu orang bilang nak ijolo atun jes. Inahine me inwen ale. Dan sampai orang bilang, aja nahine me semua moen mujizat. Macam setan dia punya perilaku. Sekarang ini banyak orang pintar, sarjana, misalnya Dr. Alphonse Mana, beliau bla bla bla. Ya, sekarang kan semua orang pintar. Dulu kan sarjana itu hanya BA, menakun anas nak kuwe, tidak banyak sarjana, tidak banyak gelar. Sekarang ini banyak sarjana, depan muka belakang ada gelar, tapi masyarakat makin rusak, makin kacau. Kenapa? Semakin banyak orang pintar, kalau ia tidak mengisi batinnya, dadanya dengan nilai-nilai yang baik, etika, moral, spiritual, Indrovan cenderung liar, cenderung untuk tidak bisa mampu mengendalikan dirinya, sehingga orang bilang melona gini mesti mau main karena leko, tidak baik. Nah, dunia sekarang tidak perlu orang yang pintar saja, tapi orang yang hati baik, orang baik. Jadi kami mohon doakan kami semua supaya kami tidak menjadi imam yang pintar saja, tapi imam yang punya hati baik, pastor bonus, pastor yang baik. Untuk sekarang itu orang bilang di mana-mana saja doakan kami supaya kemana saja kami cukup membawa hati yang baik, karena itu hati baik akan membuat orang itu juga mencintai kami, mengasihi kami. Kalau kami omong aturin inamorok oleh me imomoena oleh nah, dia omong seperti apa, dia punya perbuatan seperti itu kira-kira idealisme yang bisa kami hidupkan sebagai seorang imam. Bagaimanapun keluarga-keluarga adalah penopang paling besar bagi kami untuk bisa melangkah berselancar dalam zaman yang penuh dengan tantangan. Tadi dari Brasil, dua faktor dari Brasil sharing tentang misi Brasil yang tidak gampang, dan itu hanya membutuhkan orang-orang yang memang mesti punya daya tahan iman yang kuat, kemampuan untuk adaptasi diri dengan masyarakat juga baik, sehingga bisa bertahan. Kalau tidak, bisa dulu di sana. Saya kira bukan menjadi Brasil, tapi sekarang juga onenan turun kayak supaya HI bisa supaya yang baik, ini hati baik. Pastor kami sekolah 12 tahun, kami sudah pintar, tapi untuk hati baik itu, kualitas itu tidak semua kami bisa berkualitas hati baik, tapi akan didoakan yang baik dengan penuh iman, pasti kami juga bertanggung jawab untuk menjaga sikap dan perilaku kami sebagai seorang gembala yang baik. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk keluarga besar dari Bombay ini yang menerima kami dengan penuh cinta. Kami sungguh bahagia dan bangga sekali malam ini bisa ada bersama di sini. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saja akan memberkati kita semua. Dampingi bir ini Kita kolesterol naik. Dokumentasi lengkap. Nanti baru saya kirim ke grup. Di YouTube.
YouTube. Bentar.
lagunya ini. Orang tak lupa biasa
Coba.